Salam, senang sekali saya Hendra Prasetyo Tanura Harja. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan atau memberikan sebuah konten sederhana untuk pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 di Cortex saat ini ya. Namun sebelumnya Anda sudah mempersiapkan beberapa lampiran atau dokumen pendukung yang nanti Anda akan upload di Cortex. Seperti dokumen penghitungan perkiraan pajak penghasilan terutang, ya. Lalu yang kedua ada berupa surat permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Redaksinya dapat Anda unduh di Cortex nanti begitu saat kita mengajukan permohonan di layanan administrasi. Dokumen yang berikutnya Anda dapat menyeting atau membuat konsep laporan laba rugi tahun 2025 dan 2026. Selanjutnya Anda juga bisa menyeting atau mengkonsepkan penghitungan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan pasal 31E ayat ke-1 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2025 dan 2026. Selanjutnya yang terakhir adalah konsep perhitungan angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. Itu bisa ditampilkan dan Anda dapat memberikan penjelasannya untuk angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan tahun 2025 dan angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan tahun 2026 ini. Ya. Dan sebelum kita akan memulai seperti biasanya, kita akan login dulu di laman portal Cortex seperti biasanya ya. Setelah Anda berhasil login dan telah masuk di halaman awalnya, Anda lakukan impersonate terlebih dahulu. Karena kebetulan pada sesi kali ini kita akan mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 itu dari entitas wajib pajak badan. Kali ini saya akan memberikan contoh melalui akun portal Cortex Badan CV Suara Pertiwi. Pilih modul layanan wajib pajak. Submodulnya adalah layanan administrasi. Lalu kita geser ke kanan, memilih baris buat permohonan layanan administrasi. Setelah tampil layanan administrasi, artinya permohonannya ya, seperti ini. Kita pilih ikon kaca pembesar, ada di sisi kanan. Setelah kita memilih dan mengklik ikon kaca pembesar itu, tampil satu jendela pencarian nomor penunjukan. Karena ini adalah wajib pajak badan dan nomor penunjukannya itu adalah kode aktivasi yang merupakan data bawaan dari era DJP online. Kita pilih. Kita klik tombol pilih ya. Setelah kita mengklik tombol pilih, maka di baris nomor penunjukan DA 411 sekian itu telah tampil di kolomnya. Dan kita perhatikan pada sisi kiri, kita mencari jenis pelayanan wajib pajak. Ada AS.18 pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Kita pilih itu dan kita klik, maka tampil satu box AS.18 strip 01 pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Kita klik box tersebut, tampil satu pop-up seperti ini, lalu kita klik tombol lanjut. Setelah kita mengklik tombol lanjut, telah tampil di sini informasi umum. Ya, informasi umum. Jangan lupa Anda juga mencatat
nomor kasus P0020 sekian. Ya, supaya kita tidak keliru apabila kita masih artinya belum sempat untuk menyelesaikannya dalam hal mengisi untuk kelengkapannya. Kita pilih alur kasus, jedakan sesaat hingga tampil secara lengkap, ya. Dan di perutian kasus, alur kasus telah tampil permohonan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Anda dapat mengunduh contoh format permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Ini Anda dapat mengunduhnya. Di bagian informasi umum telah tampil jenis layanan sampai dengan tanggal permohonan. Ini sudah terisi secara otomatis dan by system ya oleh Cortex. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu detail permohonan. Di baris NPWP _NIK wajib pajak, ini sudah terisi secara otomatis sampai dengan nama wakil, ya. Dan kolomnya ini berwarna abu-abu. Kita turun ke bawah sedikit untuk baris jabatan wakil. Jabatan wakil kita isikan direktur. Tahun pajak kita pilih box icon kalender dan kita pilih tahun 2026. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya nomor 1, perkiraan pajak penghasilan yang akan terutang sampai dengan akhir tahun pajak. Anda isikan di sini angka nominalnya berapa. Begitu pula untuk yang di nomor 2. Kewajiban pajak penghasilan tahun pajak sebelumnya menurut wajib pajak dalam kurung pajak penghasilan terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25. Anda isikan di sini angkanya. Nah, di bagian yang ketiga, perkiraan pajak penghasilan yang akan terutang sampai dengan akhir tahun pajak berjalan. Pajak penghasilan terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dikalikan 100%. Dalam kurung angka pada angka 1 dibagi angka 2 dikalikan 100%. Secara otomatis akan langsung terhitung dan menampilkan prosentasenya. Di contoh kali ini adalah 31,58%, ya. Selanjutnya, setelah itu kita perhatikan di bagian angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk sisa bulan dalam tahun berjalan menurut perhitungan wajib pajak. Dalam kurung nilai angsuran ya, pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan berikutnya menurut perhitungan wajib pajak. Anda isikan di sini. Untuk contoh kali ini kami mengisi dengan angka Rp2.200.000. Ya. Selanjutnya di bagian dokumen penghitungan perkiraan pajak penghasilan terutang ada satu tombol unggah dokumen. Anda klik di situ. Ini wajib untuk diisi atau dilampirkan karena ada kode tanda baca bintang, ya. Setelah kita mengklik tombol unggah dokumen, tampil jendela dokumen upload. Dokumen upload detail dokumen. Untuk tindakan tidak perlu Anda isi atau pilih. Untuk nama jenis dokumen, Anda perhatikan di sini, nama jenis dokumen. Anda klik pada kolom tipe dokumennya, Anda ketikkan kata kunci pengurangan. Anda scroll ke bawah sedikit, Anda pilih dokumen pendukung permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Anda pilih itu dan selanjutnya akan tampil pada kolomnya seperti ini. Sementara untuk yang selanjutnya NIK _NPWP telah terisi secara otomatis. Paspor juga terisi secara otomatis, namun di bagian profiling kami tidak ada. Tanggal dokumen sudah terisi otomatis, tanda terima dokumen terisi otomatis, ya.
Tanggal dokumen bisa Anda sesuaikan dengan tanda terima dokumen jika pengisiannya tidak sampai selesai pada tanggal yang telah Anda akses, ya, bisa Anda rubah. Selanjutnya di perihal dokumen ini sudah jelas, sudah terisi. Yang perlu Anda perhatikan nanti di bagian pengirim dokumen. Di bagian pengirim dokumen ini Anda wajib mencantumkan nama penanggung jawab umumnya dari entitas wajib pajak badan. Ya, kami isikan di sini nama penanggung jawabnya, yaitu saya sendiri, yaitu Hendra Prasetyo Tanuraharja, gitu ya. Langsung kita akan scroll ke bawah tanpa melihat dan mengamati baris per baris. Anda perhatikan di bagian mengarsipkan. Di bagian mengarsipkan, Anda klik tombol pilih file. Setelah Anda mengklik tombol pilih file, Anda pilih atau secara otomatis jendelanya akan mengarahkan di mana Anda telah menyimpan dokumen tersebut. Ya. Contohnya seperti ini, dan Anda tinggal klik tombol open, maka secara otomatis pada baris mengarsipkan dokumen itu telah tampil di situ. Selanjutnya Anda tinggal mengklik tombol simpan. Jika Anda belum menyelesaikan tahap demi tahap seperti yang tadi kami sampaikan, maka tombol simpannya ini tidak akan aktif ya. Malah yang aktif itu adalah tombol tutup. Selanjutnya pada bagian yang berikutnya yaitu dokumen kelengkapan. Dokumen pendukung, Anda klik tombol unggah dokumen. Setelah Anda klik tombol unggah dokumen, tampil jendela dokumen upload. Detail dokumen sama seperti tadi ya. Tindakannya tidak perlu Anda pilih, nama jenis dokumennya Anda perhatikan di sini. Anda klik kolomnya untuk tipe dokumen, Anda ketikkan angka 25, maka secara otomatis akan memfilter semua nomor dokumen. Mohon maaf, jenis dokumen, nama jenis dokumen. Kami memilih dokumen pendukung permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Secara otomatis akan masuk pada kolomnya. Ya, untuk nomor dokumen tidak perlu Anda isi, namun jika Anda isi boleh, tidak ada masalah. Lalu selanjutnya di bagian baris NIK garis miring NPWP telah terisi otomatis. Tanggal dokumen dan tanda terima dokumen juga terisi otomatis. Perihal dokumennya juga sudah ada. Lalu Anda perhatikan di bagian pengirim dokumen yang sebelumnya itu masih kosong kolomnya ya. Anda tinggal mengetikkan nama penanggung jawabnya ya, atau wakil wajib pajak badan. Setelah Anda mengisi nama penanggung jawab atau wakil wajib pajak badan, Anda langsung scroll ke bawah di bagian baris mengarsipkan ya, mengarsipkan, pilih tombol pilih file. Maka secara otomatis akan tampil jendela yang mengarahkan di mana dokumen itu Anda simpan. Klik tombol open dan selanjutnya sudah tampil di sini di baris mengarsipkan dokumen lampiran seperti ini contohnya ya. Lalu klik tombol simpan. Setelah itu kita kembali ke laman sebelumnya dan tampil notifikasi sukses, dokumen successfully upload seperti itu. Lalu di baris jumlah lampiran Anda ketikkan di situ berapa banyak atau lembar yang Anda unggah. Contoh di saat ini adalah 9 lembar. Bahkan yang berikutnya adalah pernyataan wajib pajak. Pernyataan wajib pajak untuk baris kota, garis miring kabupaten, ini wajib Anda pilih. Kami sengaja memilih Sumba karena memang domisili daripada wajib pajak badan ini adalah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Seperti itu ya. Kita pilih dan
telah tampil di barisnya seperti ini. Di bagian deklarasi wajib pajak deklarasi wajib pajak data yang saya isikan pada permohonan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan selanjutnya ada box kecil Anda centang. Kita ke bawah sedikit dari deklarasi itu ada tombol simpan, Anda klik yang berwarna biru. Nah, selanjutnya setelah itu akan tampil notifikasi sukses, save was successful. Berikutnya adalah status kepatuhan wajib pajak. Sudah menyampaikan SPT PPN, sudah menyampaikan SPT tahunan PPH, aktifkan status wajib pajak. Ketiga-tiganya sudah tercentang secara otomatis dan berwarna biru. Ya, ini sudah ada di beberapa kasus yang berbeda. Ini mungkin belum tercentang, Anda dapat mencentangnya, dan setelah itu Anda mengklik tombol refresh pemenuhan kewajiban perpajakan. Setelah itu kita ke bawah, inilah hal yang paling penting yang perlu Anda perhatikan, yaitu dokumen keluar cetas CTAS. Di sini di bagian ini Anda klik tombol create PDF. Setelah Anda klik tombol create PDF, buat formulir dokumen, jendela ini akan tampil. Untuk baris klasifikasi, ya, Anda langsung saja menuju ke baris klasifikasi. Anda klik tombol Anda klik kolomnya, akan tampil beberapa pilihan biasa, rahasia, sangat segera, dan lain-lain ya. Kami biasanya memilih biasa, ya, cukup dengan biasa. Setelah itu kita langsung ke bagian paling bawah dari jendela ini, klik tombol simpan. Setelah Anda mengklik tombol simpan, tampil notifikasi sukses, dokumen created successful. Gitu. Nah, selanjutnya Anda dapat mengunduh dengan mengklik kata download yang berwarna merah ini ya, untuk Anda mengunduh surat permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 ya. Selanjutnya Anda tinggal mengklik tombol sign. Tapi sebelumnya Anda perhatikan di sini number of signatures itu angkanya 1, tertandanya angkanya 0. Jadi ini wajib angkanya number of signatures adalah 1 dan tertandanya ini ada angka 1. Caranya klik tombol sign. Setelah Anda mengklik tombol sign, akan tampil satu jendela yang akan mewajibkan Anda untuk mengisi signer password atau passphrase ya di jendela panel terakhir. Setelah Anda mengisi signer password atau passphrase, Anda klik tombol simpan. Setelah Anda mengklik tombol simpan, Anda perhatikan di sini notifikasi suksesnya ini ada 3 tingkatan nih, ya, sukses gitu. Setelah notifikasi sukses tersebut tampil di bagian kanan, tertanda itu bukan lagi angka 0 tetapi angka 1. Langkah yang paling terakhir adalah Anda tinggal mengklik tombol kirim pada baris harap konfirmasi tindakan saat ini adalah pengisian permohonan. Anda tinggal mengklik tombol kirim ya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.